Oke, diskusinya ya mesti seru ini mestinya ya, karena kita bicara tentang kebaikan ya, kebaikan itu apa gitu kan. Dan kita juga bicara tentang kebahagiaan gitu kan. Ya. Ya. Jangan keluar dari pengertian kebaikan ya. Jadi kebaikan itu kan perilaku yang membawa hal positif bagi yourself, bagi dirimu ya, bagi diri kita. Dan juga untuk orang lain. Ya. Jadi bukan hanya untuk orang lain kebahagiaannya, tapi untuk diri kita. Nah, tadi ada pertanyaan sebenarnya terjawab dengan pengertian kebahagiaan itu. Kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Ada orang bahagia di atas penderitaan orang lain. Baik gak itu? Tidak baik kan? Karena kebaikan itu kan berdampak positif pada diri kita dan orang lain. Anda bahagia, tapi orang lain menderita. Berarti kan tidak ada positifnya buat orang lain. Padahal yang namanya kebaikan itu adalah perilaku yang positif, ya, membawa hal positif bagi kita. Tapi ternyata orang lain masa bodoh, itu tidak baik, gitu. Makanya itu tidak masuk dalam kategori kebaikan. Apa contohnya? Gampang contohnya, ya, pelakor, ya kan? Yang bahagia itu yang merebut kan? Yang suaminya direbut, gimana coba? Makanya kalian harus, mumpung kalian belum menikah ya, carilah istri itu yang paling setia. Cari suami itu yang setia. Susah nyari. Tapi itu tantangannya di situ. Kalian pastikan ya. Jangan awal-awal nikah terus tahunnya ketahuan selingkuh, itu kan kasihan, sangat menyakitkan. Dan kita mungkin bilang ada suami diselingkuhi istrinya sama orang lain, lalu dia depresi, lalu sampai jadi ODGJ. Mungkin kalian bisa ngomong, cengeng laki-laki itu, cemeng gitu. Tapi bagi orang yang nggak kuat dengan kondisi seperti itu, tidak bisa kita ngomong seenak itu, Mas. Mungkin bagi kita yang tidak merasakan, bagi yang merasa, Anda bayangkan, jangankan suami istri, orang pacaran aja, kalau soulmate-nya diambil oleh orang lain, gitu, atau pindah ke lain hati, gitu kan, itu banyak yang udah kuat itu menghadapi. Ini untuk kebaikan itu berdampak positif nggak buat orang lain juga. Jangan hanya untuk kita, kita senang, tapi orang lain menderita, itu nggak baik ya. Oke, soal kebahagiaan yang perlu saya tekankan ini, karena kita ini harus bahagia soalnya. Oke, kebahagiaan adalah ketika seorang mengalami emosi positif, puas dan hilangnya emosi negatif. Jadi kalau bicara tentang emosi, berarti kebahagiaan itu lebih pada kebahagiaan jiwa ya. Tadi ada kebahagiaan intelektual ya. Ada kebahagiaan spiritual gitu. Walaupun Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu sungguhnya lahir dan batin. Jadi tidak hanya bersifat batiniah. Jadi kalau masih ada emosi negatif pada diri kita, kita belum bahagia ya. Kalian senang tapi masih ada perasaan benci, masih ada perasaan dendam pada orang lain, itu belum bahagia. Kalau dari pengertian ini. Tapi begitu kebencian, dendam, rasa bersalah gitu kan. Karena ketika kita berada dalam posisi ingat kita bersalah, ingat kita marah, ingat kita, lalu kita larut dalam hal itu, kita tidak bahagia. Makanya orang-orang yang bisa menjadi gila itu, ODGJ, itu karena dia larut dalam emosi negatif. Misalnya dia ditinggalkan oleh pasangannya, kalau dia berpikir positif, oke, dia berarti bukan pasangan saya harus cari yang lain. Itu loh. Ini buat kalian juga ini gitu. Kalau kalian besok ditinggal oleh orang yang kalian cintai, kalian jangan patah arang. Masih banyak pasangan-pasangan di luar yang mengalami hal yang sama, dan kalian tidak sendirian, bisa kalian cari lagi gitu.
Karena kalau masih ada emosi negatif pada diri kalian, maka kita, ya, saya mengatakan kali ini kita belum bahagia itu. Dan secara etis itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Orang depresi sampai gila karena dia tinggal pasangannya, itu bukan omongan biasa. Banyak kasus-kasus seperti itu tuh terjadi. Ada dua aspek kebahagiaan itu. Aspek kognitif, ya, dan aspek afektif. Aspek kognitif ini kepuasan dengan variasi domain kehidupan. Kalian mungkin merasa senang ketika kalian prestasi kalian tercapai. Bang, lihat senior-senior kalian hari ini kan, kemarin atau bahagianya kan sampai jam 3 masih ada yang foto gitu di samping kita ini. Karena ya kepuasan itu. Dia sudah melewati betapa susahnya menyelesaikan kuliah itu. Apalagi dengan selempang cum laude gitu kan. Itu kan kepuasan tersendiri. Kalian harus membayangkan seperti itu. Wah, besok saya nih pengen seperti senior saya. Secara intelektual dia sudah sampai ke fase itu. Walaupun setelah pulang ke kos mikirnya panjang. Waduh, status sekarang jadi berubah, gitu kan? Kemarin mahasiswa, sekarang pengangguran. Udah mikir dah itu. Orang tua tinggal nanya, kamu kerjamu apa? Kamu bisa mau jadi apa? Nah, itu juga tantangan tersendiri. Biasanya untuk menyelamatkan diri lanjut jenjang S2. Statusnya nanti magister gitu kan, mahasiswa. Kalian juga bisa gitu, enggak apa-apa. Dan usahakan cari beasiswa. Senior kalian banyak itu yang dapat LPDP. Lumayan loh, 1 bulan itu berapa juta ya sama. Nah, banyak sekarang itu. Ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan kami dosen mendorong kalian untuk melakukan itu. Belajar yang tekun, siapkan bahasa yang baik, khususnya bahasa Inggris ya. Itu kalian ikut aja, sebanyak itu, ke luar negeri itu banyak. Alumni kita di Eropa, Amerika banyak sekali. Australia juga, AFI ya khususnya. Oke, kemudian afektif aspeknya. Jadi perasaan emosi ini ya, atau emosi ya. Jadi aspek afektif ini menggambarkan pengalaman emosi dari kesenangan. Jadi orang yang bahagia itu kan, jangan dikira menangis itu gambaran kesedihan. Kadang menangis itu adalah gambaran kebahagiaan. Pernah lihat nggak kalian ada orang manten habis hijab kabul, perempuannya nangis? Pernah lihat nggak? Kadang-kadang lakinya juga nangis. Itu tangisan bahagia. Dalam hatinya itu yes. Gitu. Kalau aspek dua ini kalian kita penuhi, baik kognitifnya maupun afektifnya, maka kita akan bisa meraih kebahagiaan. Ini menurut teori ya, walaupun ini bisa dibantah, ini kan dibantah oleh teori. Tapi menurut saya banyak relevansinya dengan kenyataan yang kita hadapi di dunia ini. Tergantung bagaimana kita menyikapi kebahagiaan. Karena tadi ada orang mengatakan kebahagiaan satu orang dengan orang lain itu sama nggak? Tidak sama, beda. Bagi orang kampung petani, dia bertani tiap hari, kesel ke sawah, dia sudah bahagia. Dan tingkat kebahagiaan orang masyarakat bawah itu ternyata lebih tinggi daripada orang yang ekonominya di atas. Karena pressure-nya tinggi kalau orang di atas itu. Secara ekonomi, jabatan, apa segala macam. Menurut kita iya, kaya dia ya, hartanya banyak, senang hidupnya, makannya enak, kemana-mana gampang. Belum tentu bahagia. Ya. Makanya jangan dikatakan bahwa ukuran kebahagiaan itu orang yang punya banyak uang. No, tidak betul. Ya. Tapi kebahagiaan itu bagaimana kita menikmati hidup itu yang Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, bahwa jalani hidup itu dengan qanaah. Itu yang paling bagus. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak akan pernah jauh dari kebahagiaan itu. Tapi kalau kita merasa kurang saja, ngoyak terus, sehingga kita sudah meraihnya kurang lagi, itu tidak akan pernah merasa puas kita, dan tidak akan merasa marah. Kalau kita orang Islam, kebahagiaan itu sudah terbatas. Siapapun boleh bahagia. Ya.
Kebahagiaan pun bisa kita raih, dan uang, harta itu bukan kita jadikan sebagai patokan untuk bahagia. Ketika kita menjadikan harta sebagai patokan bahagia, maka kebahagiaan itu sulit. Karena tidak semua orang bisa punya uang banyak. Tidak semua orang bisa menjadi kaya. Tidak semua orang memiliki jabatan. Sini banyaknya orang Indonesia 270 juta di Indonesia. Presiden itu cuma satu. Tak mungkin semuanya jadi presiden. Ya kecuali presiden partai gitu ya. Atau presiden mahasiswa. Ya maksudnya presiden kepala negara. Apa ciri bahagia ini? Ciri bahagia itu bersyukur. Maka tadi saya sudah singgung, perasaan optimis terhadap masa depan. Kalau kalian sudah pesimis menghadapi masa depan kalian, itu sudah mengurangi kebahagiaan kalian sendiri. Nah itu cirinya kita harus optimis. Saya besok pengen jadi ini dan saya besok bisa seperti ini. Kalau orang lain bisa, mestinya saya juga bisa. Kemudian religiusitas. Orang-orang yang bahagia itu orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang bersifat religi itu orang-orang yang senang ibadah, dan ketika dia sudah melakukan ibadah, ada kepuasan yang didapatkan. Coba kalian rasakan ketika kalian sudah menunaikan sholat tahajud gitu. Coba rasakan, ada nggak kepuasan ketika kalian sudah melakukan sholat tahajud itu? Ada. Ya. Karena tidak semua orang mudah untuk melakukan sholat tahajud itu. Ya. Ada kepuasan ketika orang tua kalian, nak, tolong kamu di Jogja tuh kuliah ya. Main ya boleh, tapi fokusmu kuliah. Lalu kalian rasanya sudah ke perpus, sudah baca buku, sudah hadir di perkuliahan, nilai kalian bagus. Ada kepuasan enggak di situ? Ada. Tapi sebaliknya ketika nilainya jelek, lalu kemudian orang tua selalu mengingatkan, aduh, ada rasa bersalah kalian. Ayah saya, ibu saya udah nyuruh saya kuliah begini, kok saya seperti ini? Saya nggak ngerti balas jasa ini sama orang tua. Apa yang saya minta nggak dikabulkan oleh orang tua saya. Kenapa saya membalasnya seperti ini? Kalau kalian berpikir loh ya, akan ada rasa penyesalan. Walaupun penyesalan itu muncul sesaat, setelah itu lupa lagi gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian keinginan untuk bersosialisasi. Orang yang hidup sendiri, ya, itu bisa dikatakan tidak bahagia. Kenapa? Karena dia nggak bisa bersosialisasi. Kalian kalau ada punya teman, kalau nggak diajak ngomong, dia nggak ngomong, gitu kan. Dan kalau orang berkerumun, dia sendiri, gitu. Itu orang-orang yang nggak sesuai dengan kriteria manusia sebagai makhluk sosial. Dan itu orang-orang yang seperti itu. Dia menyendiri, sukanya menyendiri. Ya. Dia asik dengan dunianya sendiri. Nah, kalau kalian punya tetangga ya gaul tetangga. Kalau kalian punya teman harus gaul sama teman. Dan kalian bisa memilih dan memilah itu siapa yang bisa gaul, siapa yang tidak. Kan ada orang membatasi diri kan, tidak mau diajak bergaul kan. Diajak main kita ke kosnya, dia kayak keberatan gitu. Kalau kita ajak dia nggak pernah mau gitu. Jadi orang asik dengan dirinya sendiri. Kemudian sehat fisik dan psikologis. Nah ini ciri bahagia. Kalau kita itu fisik kita sehat, itu kita happy, kemana-mana rasanya nyaman gitu ya. Makan enak, jalan kemana enak, kuliah juga enak. Tapi kalau sudah ada siksaan di dalamnya, karakteristik orang yang bahagia, orang bahagia itu dia punya karakter menghargai diri sendiri. Ya, kalau Anda ingin dihargai diri kita oleh orang lain, ya kita juga harus menghargai diri kita. Kadang ada orang merendahkan dirinya sendiri, dia misalnya merendahkan dirinya dengan gaya bicaranya. Ada orang yang gaya bicaranya itu menyakitkan orang, asal kalau ngomong, kemudian akhirnya orang merendahkan, jangan dekat sama dia itu. Dia kalau ngomong tuh waton, cocotnya itu gak enak banget. Kita sampai ngomong gitu loh kadang-kadang.
Orang merendahkan dirinya, kenapa? Karena dia mulai sendiri merendahkan diri. Coba kalian akan bisa memilah dan memilih teman kalian kalau ngomong tuh enak, orangnya kemudian asik gitu kan. Kemudian kalau ngomong itu berisi ngomongnya, kalian akan tahu. Bisa kalian bedakan. Ya. Maka kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus juga menghargai diri kita sendiri. Ya. Ada orang kadang-kadang nggak pernah mau mandi gitu. Kamu belum mandi ya gitu. Ya kalau pengen apa namanya dihargai ya, buatlah diri kita itu berharga. Sehingga kita akan ditanya ketika duduk sebelahnya, parfummu apa gitu kan? Walaupun isi ulang gitu loh, nggak apa-apa kan? Hari ini nanti ini, besok lagi mereknya ini gitu kan? Orang senang, malah orang kepo dengan kalian. Parfummu beli di mana gitu kan? Saya beli di sana loh, keren, bagus, banyak anunya. Tapi kalau jangan dekat dia, itu udah seminggu nggak mandi gitu. Itu ciri bahagia, orang bisa lihat dari situ. Kemudian terbuka, ya. Terbuka itu maksud open mind, ya. Orang-orang terbuka pikiran. Dikritik terima gitu kan. Diberi masukan terima, nggak marah gitu kan. Zaman sekarang kan gitu kan. Orang dikritik marah, apa yang dikritik marah? Kritik itu biasa. Ya. Kalau apalagi kritik itu sifatnya membangun. Kayaknya orang-orang dulu itu kalau dia dikritik itu dia senang. Berarti tandanya orang itu sayang kepada diri. Kalau orang sekarang kan pikirnya kalau dikritik itu dianggap benci, dianggap antipati, dan dianggap tidak suka. Nah ini kritik yang seperti itu tuh makanya harus kita ambil hal positif. Kemudian karakter orang bahagia itu dia mampu mengendalikan diri. Anda harus begitu. Ada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia hancur karena lost control terhadap dirinya. Jadi kita itu dalam hidup itu jangan sampai larut, gak bisa mengendalikan diri, tidur aja kerjanya kan, kerjanya begadang aja gitu kan, akhirnya sakit ya, karena tidak mampu mengendalikan diri. Padahal tubuh itu ada masa istirahatnya, ada masa refreshnya, ada masa makannya, ada masa bekerja, beraktivitas, berolahraganya. Tinggal kita mampu mengendalikan diri. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengendalikan diri kalian, itu kalian sudah memiliki kunci kebahagiaan, karena itu karakter. Karena orang-orang yang menyesal di masa tua itu begitu. Saya dulu ngikuti masa muda saya katanya. Akhirnya saya jadi begini, kawan-kawan saya sukses semua katanya. Tapi saya cuma seperti ini. Hidup itu kejam. Ketika kalian sudah sarjana besok, ketika kalian sudah bekerja besok, itu akan terlihat itu siapa yang sukses dan siapa yang tidak sukses. Sekarang orang keluar grup seusia kalian kuliah itu jarang. Tapi besok kalau jadi bapak, jadi ibu itu pada keluar dari grup. Kenapa? Karena dia tidak merasa selevel dengan kawan-kawannya. Dia ngomong dikit soalnya gimana kerjanya apa sekarang, sensi keluar. Diajak kumpulan itu kan, reunian nggak datang. Dan yang paling bersemangat sih biasanya yang paling sukses. Tapi yang merasa yang tidak sukses dia nggak mau. Faktor pembentuk kebahagiaan, uang dan kesuksesan. Jangan dikira uang itu tidak penting. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Saya mengatakan menulis itu pembentuk kebahagiaan itu. Kalian pengen beli baju baru, pengen ganti HP gitu kan, pakai uang. Ya. Kalian pengen ngafe, kalian pengen piknik keluar kota, pakai uang. Dan uang itu yang buat kita senang. Walaupun dia bukan segalanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.